Ikhwatil iman, a'azakumullah. Jika orang tua hebat itu selalu diukur dari keberhasilannya mendidik dan mencetak anak-anaknya menjadi anak-anak yang memiliki pribadi yang soleh dan solehah, maka amat sungguh malang Nabi Nuh alaihi salam, karena tentu dia tidak termasuk sebagai orang tua hebat karena anaknya mati dalam kekufuran. Tapi adakah di antara kita yang berani menyatakan dengan lancang bahwa Nabi Nuh alaihi salam bukan orang tua yang hebat, bukan orang tua yang baik, bahkan dia adalah orang tua yang gagal? Adakah di antara kita yang berani berkata seperti itu? Tentu tidak ada di antara kita yang lancang berani membuat pernyataan seperti itu. Ikhwatul iman, azakumullah. Ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Anda sekalian. Tidak ada istilah gagal dalam membimbing dan mendidik anak-anak kita jika kita telah berupaya dan berusaha melalui semua prosesnya. Kenapa? Karena Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Betapapun kasih kita, cinta kita, perhatian kita kepada anak-anak kita, maka itu tidak menjamin mereka semua bisa mendapatkan hidayah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu siapa hamba-hambanya yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Saudaraku, hendaknya kita jadikan ayat ini sebagai rem darurat. Sebagai rem darurat saat kesabaran kita mulai menipis. Saat hati kita yang lelah, yang mulai sedih dan putus asa dalam mendidik anak-anak kita, agar tumbuh lagi keyakinan dan semangat dalam rangka kita membimbing dan membina anak-anak kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fasbir wa ma sabruka illa 'ala Allah. Maka bersabarlah dan ketahuilah bahwa kesabaran itu semata-mata dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh bukanlah orang tua yang gagal, bahkan dia adalah orang tua yang hebat, berjuang membimbing anaknya sampai titik usaha penghabisannya. Siang malam tak kenal lelah dia membimbing. Berbagai macam pendekatan telah ia lakukan, tapi apa yang ia dapati? Penolakan, pengingkaran. Di dalam surat Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman seraya menghikayatkan perkataan Nabi Nuh yang bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa inni kullama da'autuhum litagfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ya Allah, sungguh aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman agar Engkau mengampuni mereka, mereka menyikapinya dengan memasukkan anak jarinya ke telinga mereka dan menutupi bajunya ke wajah mereka, dan malah mereka semakin mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Tapi Nabi Nuh alaihissalam tidak putus asa mendapati sikap penolakan tersebut dari kaumnya dan anaknya termasuk kaumnya. Bahkan sampai saat keputusan Allah subhanahu wa ta'ala telah ditetapkan untuk anaknya,
ia berusaha dan terus berupaya untuk menyelamatkan anaknya, membimbing anaknya. Ketika air bah sudah meninggi, semua sudah tenggelam, tinggal bukit-bukit dan pepohonan, Nabi Nuh memanggil anaknya. Wahai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir. Bahkan sampai saat anaknya mati tenggelam bersama kekafirannya, ia tetap berusaha. Ia berdoa meminta kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sesungguhnya itu anakku, dia anakku. Dia termasuk keluargaku dan janjimu pastilah benar dan engkau adalah hakim yang paling bijaksana. Kisah ini ada di dalam surat Hud ayat ke-44 sampai 45. Lihatlah usaha dan upaya Nabi Nuh sampai titik darah penghabisan. Kesabaran yang luar biasa dari seorang ayah kepada anaknya. Saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sepajir apapun anak kita, sejelek apapun anak kita, dialah tetap anak kita. Tidakkah kita ingat dahulu kita sangat mengharapkannya? Banyak usaha dan upaya agar kita mendapatkan buah hati kita. Maka sejelek apapun mereka tetaplah anak kita. Pada kita amanah Allah Subhanahu wa ta'ala telah diletakkan di punggung kita. Mereka berhak mendapatkan kesabaran orang tuanya yang tidak terbatas. Mereka berhak untuk mendapatkan bimbingan dari orang tuanya. Dan tidak ada yang paling pantas untuk membimbing mereka, untuk memohon kepada Allah atas kebaikan-kebaikan mereka kecuali kita semua, yaitu orang tua mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, menyejukkan hati kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.